Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang bernama Ning yang menyewakan apartemennya kepada orang asing. Dia sangat terkejut ketika melihat penampakan apartemennya yang kotor dan berantakan setelah ditinggal penyewa yang pulang ke negara asalnya. Dengan kondisi apartemen seperti itu, tidak memungkinkan untuk disewakan kembali. Tom, sang agen perumahan, menyarankan Ning untuk menyewakan rumah yang ditinggalinya. Dengan iming-iming, uang sewanya akan lebih banyak. Awalnya, suami Ning yang bernama Quinn tidak setuju menyewakan rumah itu. Tapi setelah diskusi panjang, akhirnya dia mengalah. Akhirnya, rumah itu disewa oleh pensiunan dokter yang bernama Ratri. Dan rencananya, dia akan tinggal bersama temannya yang bernama Nuke. Ning sekeluarga pun pindah ke apartemen. Malam harinya, saat Quinn bersama bosnya, Ning melihat tato yang belum pernah dia lihat ada di badan Quinn. Dan Quinn mengatakan, jika dia baru saja membuatnya. Keesokan harinya, Ning kembali ke rumah untuk mengambil barang yang diperlukan oleh anaknya yang berada di gudang. Saat Ning melihat ke pintu, terlihat seperti ada seseorang yang menutup gorden dengan kasar. Kemudian, Ning tidak sengaja melihat tato di tengkuk Nukai. Dan tato itu terlihat sama dengan tato di badan suaminya. Ning lalu menanyakan, adakah surat untuknya? Dan Nuka menjawab ada, dan akan mengambilnya untuk Ning. Nuka mengunci pintu, seakan dia tidak membolehkan Ning untuk masuk ke dalam rumah. Ning kemudian mendapat pesan dari tetangganya yang dipanggil Bibi Fon untuk mampir sebelum dia pulang. Setelah itu, Nuka keluar dan membawakan surat untuknya. Tapi anehnya, semua sudah dalam keadaan terbuka. Dan Nuka mengatakan bahwa dia berpikir surat itu adalah untuknya. Setelahnya, Ning mampir ke rumah Bibi Fon dan dia memberitahukan bahwa Ratri tidak terlihat seperti dokter. Ratri menyendiri di rumah dan tidak pernah kemana-mana. Keanehan lainnya terlihat dari bulu gagat yang digantung di depan pintu. Dan itu terlihat seperti orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Tidak hanya itu, setiap jam 4 subuh, selalu terdengar lantunan sesuatu dari kamar tidur anak. Dan suatu hari, anjing Bibi melolong tanpa henti. Karena itulah Bibi memeriksa ke depan dan melihat sekumpulan gagak yang terbang di atas rumah Ning. Dan keesokan harinya, naasnya, anjing Bibi ditemukan di belakang rumah, dalam keadaan tewas, dengan luka menganga di bagian perut. Setelah pulang, Ning mencoba mencari tahu tentang Ratri. Akan tetapi, tidak ditemukan dokter yang terdaftar dengan nama tersebut. Quinn lalu menanyakan, kenapa Ning mencari tahu tentang Ratri. Ning pun menceritakan apa yang terjadi tadi pagi. Tapi Quinn sepertinya tidak begitu mempermasalahkannya. Ning kemudian menanyakan tentang arti simbol tatonya, karena Nuke juga memiliki tato yang sama. Quinn mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja. Akan tetapi, Ning malah mulai mencurigai gerak-gerik suaminya. Dia lalu meminta temannya yang bernama Nat untuk memeriksa latar belakang Nuke. Dan saat ini, burung-burung gagak juga tiba-tiba berada di dekat kolam renang anak. Malam harinya, sekumpulan gagak mulai hinggap di balkon kamar apartemen. Cairan hitam menetes dari bawah ranjang, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Ing terbangun dan berkata bahwa ada orang di dalam kamar. Tapi Ning menyangka bahwa itu hanyalah pantulan cermin. Ning lalu menutup kembali pintu yang berada di dekat balkon. Dan sekarang, pintu lemari bajunya yang terbuka sendiri. Dia pun lalu memberanikan diri untuk membuka lemari itu. Akan tetapi, dia tidak menemukan adanya keanehan. Kemudian, ponsel tiba-tiba berbunyi. Dan saat Ning menoleh ke belakang, ada sesuatu di balik baju yang menatapnya. Bibi Fon mengirimkan pesan dan video yang merekam aktivitas aneh Ratri. Terlihat jelas, mereka sedang menyembah sesuatu. Dan sepertinya,
Bibi kepergok saat merekam. Ning lalu mengirimkan pesan balasan dan menanyakan apakah Bibi baik-baik saja. Tapi tidak ada jawaban. Quinn juga tidak terlihat tidur di ruang tamu. Dan tiba-tiba, dia muncul dan mengatakan, dia baru saja membuang tikus keluar. Perkataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena, jika membuang tikus, seharusnya, dia tidak memegang buku. Tapi dia mengatakan, bahwa buku itu tadi dipakai, untuk menutup toples tikus. Lalu Ning melihat gelagat aneh Quinn, yang mengunci rapat tasnya. Hal itu, semakin membuat Ning curiga. Ditambah lagi, Quinn menghapus video, yang dikirimkan oleh Bibi Von. Keesokan harinya, Ning singgah ke rumah Bibi. Akan tetapi, tidak ada yang membukakan pintu. Nuke lalu menghampirinya, dan berkata, bahwa Bibi sedang pulang kampung. Tapi hal itu tidak mungkin, karena Bibi berasal dari Bangkok, dan tidak mempunyai kerabat lain. Setelah pulang, Ning menemukan barang-barang anaknya yang berantakan. Lalu dia pun mengomel, karena berpikir Ning sedang asik menonton di kursi. Namun ternyata, yang duduk di kursi hanyalah sebuah boneka. Boneka itu adalah boneka yang dimintain di hari ulang tahunnya. Yang seharusnya, boneka itu belum dibelikan oleh ibunya. Lalu Ing mengatakan, boneka itu ia dapatkan dari ayahnya. Malam harinya, Ning mendengar anaknya mengigau, dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi. Ning pun mengelus anaknya, sambil memejamkan mata. Dia sangat terkejut, karena yang dia elus, ternyata hanyalah boneka. Ning lalu memasukkan boneka itu ke dalam laci. Kemudian, Ning mendengar suara alarm yang berasal dari luar. Dia pun mengintip dan melihat suaminya yang sedang bersiap-siap pergi. Rencananya, Ning ingin mengikuti suaminya. Akan tetapi, dia tidak sengaja menarik ponselnya yang masih tersambung charger. Ternyata Quinn tidak kemana-mana dan kembali tidur di sofa. Ning lalu menutup pintu kamar. Namun, ada sesuatu di belakangnya, seperti sedang menghampirinya. Yang ternyata, itu hanyalah baju yang digantung. Tapi anehnya, baju itu bergerak sendiri. Kemudian, Ning segera memasukkan baju itu ke dalam lemari. Saat lemari ditutup, di cermin terlihat sosok hitam yang berada di ranjang bersama Ing. Tapi sosok itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Di cermin, sosok itu terlihat sangat nyata. Sosok hitam itu terlihat seperti nenek sihir yang sedang menggores dada Ing dengan kukunya. Kemudian, sosok itu tiba-tiba berada tepat di depan Ning, yang membuatnya segera menyalakan lampu, dan sosok itu pun menghilang. Keesokan harinya, ada bekas goresan berbentuk segitiga di dada Ing. Quinn melihat apa yang terjadi dengan Ing, tapi dia hanya diam dan berjalan pergi. Malam harinya, Ning tidak bisa tidur dan terus menatap ponsel. Alarm Quinn berbunyi, dan dia langsung keluar, tapi Quinn sudah tidak terlihat. Ning lalu memeriksa tas suaminya, dan mencatat nomor kuncinya. Quinn pergi menggunakan lift, dan naik ke lantai 8. Ning kemudian menyusulnya, sampai ke rooftop. Di sana, ratusan burung gagak berterbangan. Dan ternyata, Quinn sedang merapalkan mantra di sana. Hanya terlihat dia sendirian, akan tetapi, suara yang terdengar, seakan berasal dari banyak orang. Ning berinisiatif, untuk merekam kegiatan suaminya itu. Tapi anehnya, di depan kameranya, seperti ada sesuatu yang berwarna hitam, seakan menghalanginya. Akan tetapi, sosok hitam itu, tidak tertangkap oleh mata. Pada kenyataannya, ada sosok anak kecil bergaun hitam, yang berdiri di depannya. Ning sangat terkejut ketika melihat sosok mata dan suara yang meneriakinya. Kemudian, gagak itu pun beramai-ramai menyerangnya. Ning segera kabur
dan kembali ke apartemen. Dia bertingkah, seakan tidak terjadi apa-apa, walaupun sebenarnya, dia sangat merasa ketakutan. Terdengar langkah kaki suaminya, yang sudah kembali, dan masuk ke kamarnya. Ning berusaha, agar dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dan akhirnya, suaminya pun berjalan keluar. Keesokan harinya, Ning nekat membuka tas Quinn, saat dia sedang di kamar mandi. Dia menemukan buku merah, tapi buku itu, ternyata hanyalah buku kosong biasa. Setelah itu, Quinn menyadari, ada yang diambil, dari dalam tasnya. Quinn bertanya kepada Ning, dan Ning menjawab, dia tidak mengambil apapun. Quinn lalu bertanya kepada Ing. Sedangkan Ning, sibuk mencari tempat, untuk menyembunyikan buku itu, di dalam kamar mandi. Dan betapa terkejutnya dia, saat menemukan barang-barang keperluan pemujaan, di sebuah laci. Dan buku merah itu pun, dia lempar ke dalamnya. Siang harinya, saat Ning ingin menjemput Ing di sekolah. Dari jauh, dia melihat Ing, yang menutup wajahnya dengan buku merah, dan dia ditemani oleh Ratri. Ning segera berlari ke arah Ing. Namun ternyata, mereka sudah tidak berada di sana. Tak lama kemudian, Ing tiba-tiba muncul. Dan Ning langsung menanyakan, di mana Ratri? Tapi Ing mengatakan, bahwa dia baru saja turun, dan tidak bersama siapapun. Dan Ning semakin cemas, setelah melihat simbol segitiga, di tengkuk Ing. Ing tidak mengerti, apa yang dikatakan oleh ibunya, dan hanya terdiam. Sesampainya di apartemen, Ning meminta Ing, untuk tinggal di mobil, dan dia akan mengambil sesuatu di dalam. Ning beralasan, ingin mengajak Ing makan di luar. Tapi ternyata, Ning malah mengemas baju-bajunya. Setibanya di mobil, Quinn sudah di dalam, dan bertanya, kenapa harus membawa baju, jika hanya ingin makan di luar. Akhirnya, keduanya pun berdebat soal Ratri, yang menurut Ning, dia ingin menyakiti Ing. Quinn lalu berkata, bahwa ibu tidak akan menyakitinya. Pertengkaran pun, semakin menjadi, dan Quinn melarang Ning, untuk membawa Ing. Tamparan pun mendarat di pipi Ning. Dan di saat satpam mencoba menenangkan Quinn, di sanalah kesempatan Ning untuk kabur bersama Ing. Harusnya, Ning akan ke rumah orang tuanya. Tapi ternyata, Quinn sudah tiba di sana lebih dulu. Dan akhirnya, Ning memilih untuk menginap di hotel. Ing berkata kepada ibunya, dia ingin kembali bertemu ayahnya, untuk membantunya. Ning bertanya membantu apa, tapi Ing tetap tidak menjawab, walaupun sudah ditanya berkali-kali. Keesokan paginya, Ning menemui Nat. Dan menurut Nat, penyewa rumahnya itu mencurigakan, di mana nomor KTP-nya sudah dirubah. Dia mengubah angka 3, menjadi angka 8. Dan dari angka 5, menjadi angka 6. Berdasarkan nomor asli, nama orang tersebut bukanlah Ratri, melainkan Nepepon. Tak lama kemudian, pacar Nat, yang bernama N, muncul, dan dia meminta Nin, untuk tidak lagi mengganggu Nat, karena mereka akan segera menikah. Sepulangnya ke hotel, Ing sudah menghilang. Dan menurut petugas kebersihan, Ing sudah dibawa oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Ning kembali ke apartemen. Akan tetapi, Ing tidak ada di sana. Lalu, Ning malah melihat, adanya darah kering, di bawah ranjangnya. Ning pun menurunkan kasur, dan melihat simbol pemuja setan, ada di sana. Dia kemudian pulang ke rumah. Listrik di rumah itu, padam, dan rumah sudah dalam keadaan berantakan. Dan di sana, Ning juga menemukan simbol yang sama. Di lantai atas, banyak ulat dan kecoa, yang bertebaran di kasur. Dan ternyata, Ratri sudah pindah dari kemarin. Ning lalu minta dijemput oleh Tom, dan diantarkan ke rumah sewa Ratri yang baru. Tom mencoba menghubungi Ratri. Dan di sini, Ning baru menyadari bahwa Tom juga
mempunyai tato dengan simbol yang sama di tangannya. Ning lalu berpikir, bagaimana caranya agar dia bisa lolos dari Tom. Dan dia pun berpura-pura mual. Setelah ada kesempatan, Ning mendorong Tom, lalu mengunci pintu mobil. Tom berusaha meyakinkan Ning bahwa dia bukanlah anggota sekte dengan memperlihatkan tato secara utuh. Dan baru saja Ning akan percaya, dia melihat buku merah di selipan pintu. Kemudian, Tom langsung memecahkan kaca jendela dan menyerang Ning. Ternyata, Tom memang anggota sekte, karena tato simbol itu berada di dadanya. Ning berusaha kabur, tapi sayangnya, dia ditimpuk batu hingga jatuh di jalan. Dia melihat Tom mengeluarkan koper merah. Dan baru saja Tom akan membuang koper itu, alarm menyala, yang menunjukkan pukul 3.45 menit. Yang mengharuskan dia untuk melakukan ritual. Di sini terungkap bahwa 11 tahun yang lalu, Queen adalah seorang duda dengan satu putri yang bernama Zarya. Zarya diberikan sebuah boneka tepat di hari ulang tahunnya. Pada hari itu, alat pemanas air yang rusak diperbaiki oleh Queen. Dan sewaktu Zarya mandi, alat tersebut meledak. Dan singkat cerita, Zarya pun akhirnya meninggal. Ibu kandung Zarya sudah kabur sejak Zarya dilahirkan. Queen begitu terpukul dan selalu mengenang masa-masa bersama anaknya dulu. Queen juga menganggap bahwa boneka anaknya adalah Zarya. Dan dia selalu memutar suara anaknya yang terekam di boneka itu. Suatu hari, Ning datang ke rumah karena salah alamat. Dan di sanalah awal pertemuannya dengan Queen. Singkat cerita, mereka menjalin hubungan dan menikah. Kembali ke saat penyewaan rumah, Queen melihat Ing di kamarnya dan seketika teringat akan Zarya. Ditambah lagi, Queen melihat Ing sedang berbicara dengan sosok yang tak kasat mata. Semua barang-barang dan foto Zarya yang masih tersimpan di atas plafon, kemudian diturunkan olehnya. Di hari itu jugalah, Nuke dan Ratri datang untuk melihat-lihat rumah. Tom mengajak Nuke untuk melihat kamar, sedangkan Ratri mematung sendirian di depan kamar mandi. Ratri berkata, semua terjadi begitu cepat. Tapi setidaknya, dia tidak lagi merasa kesakitan. Ratri berkata, anak itu pergi sebelum waktunya, dan arwahnya masih melekat di sekitar tempat dia meninggal. Ratri kemudian memberikan buku merah itu kepada Queen. Dan dia mengatakan, jika buku itu bisa membantunya. Dia juga menambahkan, jika dia bisa menyewa rumah itu, mungkin mereka bisa berbicara lebih banyak. Setelah itu Ning datang, dan Queen langsung menyetujui penyewaan rumah itu kepada Ratri. Tanpa Ning ketahui, Queen datang ke rumah itu untuk berkonsultasi mengenai arwah putrinya. Dan di hari itu juga, dia mendapatkan tato simbol keanggotaan. Dan semenjak itu, setiap tepat pukul 3.45 menit subuh, Queen harus melakukan ritual. Setiap hari, dia melakukan kegiatan yang sama. Dan pada saat Ning datang untuk mengambil barang di gudang, sebenarnya surat-surat yang ditujukan kepadanya dibuka oleh Queen sendiri. Tanpa menyangka, Ning akan datang dan menanyakan surat-suratnya. Itulah kenapa hari itu Nuke mengunci rapat rumahnya. Di saat Queen melakukan ritual, ada bulu burung gagak yang jatuh di atas buku merah itu. Dan menurut kepercayaan Ratri, gagak adalah utusan dari Yang Maha Agung, yang ingin menyampaikan bahwa waktunya arwah Zarya untuk pergi. Akan tetapi, Queen masih tidak rela, apalagi dia belum bertemu kembali dengan Zarya. Dia memohon sambil menangis, agar Ratri membantunya bertemu kembali dengan Zarya. Akhirnya, Ratri mengabulkan permintaannya dengan syarat dia harus menyiapkan tubuh baru untuk Zarya. Tubuh itu harus seumuran dengan Zarya dan juga mampu berkomunikasi dengan roh tak kasat mata. Intinya, mereka menargetkan Ing, dan menurut Nuke, dua roh bisa tinggal di dalam satu tubuh.
Itulah kenapa Queen langsung memberikan boneka Zarya kepada ini, dan dia menceritakan tentang Zarya. Dan selama ini, ternyata di rumah, Ing memang berkomunikasi dengan Zarya dan tidak pernah bertemu lagi sejak mereka pindah ke apartemen. Queen lalu meyakinkan Ing agar mengundang Zarya kembali, dan Ing pun setuju. Setelah Ning pergi mengantarkan Ing ke sekolah, Queen memasang perlengkapan pemuja setannya di kamar mandi dan menggambar simbol di bawah ranjang. Malamnya, dia langsung melakukan ritual, dan buku itu mulai terbakar dari tengah. Queen menutup wajahnya dengan buku itu, sampai rohnya keluar dari badannya. Dan tiba-tiba, di sekelilingnya terlihat banyak sekali orang yang melakukan hal yang sama. Di antara kain-kain yang bergantungan, ada arwah anak kecil yang sedang duduk. Tapi sayangnya, arwah itu seketika hilang. Queen terus memanggil Zarya, dan di saat yang sama, dia melihat Ning yang berteriak karena diserang oleh gagat. Rohnya pun kembali ke badan, dan Queen segera mengirim pesan kepada Nuka dan mengatakan bahwa Ning sudah memergokinya. Nuka membalas pesannya, besok dia dan Ratri akan melakukan ritual untuk Zarya dan Ing. Dan besoknya, Ratri benar-benar datang ke sekolah. Menurut Ratri, sebelum ritual, Ing membutuhkan 3 tanda berbeda di area tubuhnya. Zarya sudah membuat tanda pertama di dadanya. Dan yang kedua, akan dilakukan oleh Ratri. Dan kemudian yang ketiga, akan dilakukan oleh Queen. Tanda kedua sudah berhasil, dan belum sempat tanda ketiga dibuat, Ing sudah berhasil dibawa pergi oleh Ning. Namun siapa sangka, besok siangnya, Ing menelpon Queen dan mengabarkan keberadaannya di hotel. Queen menuju hotel dan bertabrakan dengan M. M tidak peduli dan lebih memilih menghampiri tunangannya yang sedang bersama Ning. Secepatnya Ing dibawa pergi dan langsung menuju ke rumah Ratri. Sesampainya di sana, Queen mendapat pesan dari Nuka untuk datang ke rumah Bibi Fon. Di sanalah mereka bersembunyi. Nuka beralasan Bibi Fon sedang pergi ke pelatihan meditasi. Padahal, mereka menyembunyikan keberadaan Bibi Fon yang sebenarnya. Setelah memastikan Ning pergi, mereka lalu menyiapkan ritual di rumah. Dan tanda ketiga segera dibuat, tepat di dahi Ning. Air menetes dari plafon, dan Queen melihat, seperti ada bayangan kaki seseorang, yang berjalan ke arah kamar mandi. Queen menyangka itu adalah Zarya, tapi ternyata, itu adalah Bibi Fon. Queen mengajaknya bicara, tapi Bibi hanya diam saja. Dan tak disangka, Bibi langsung ngelap ke perut Queen. Dan ternyata, Bibi sedang berada di bawah pengaruh Ratri. Terlihat dari pupil matanya yang memutih. Queen dijelep berkali-kali, dan tiba-tiba, Ing berlari turun ke bawah. Ing sangat terkejut melihat kondisi ayahnya. Dan dari belakang, Nuka menariknya dengan kasar. Ratri menuruni tangga, dan membuka box yang isinya sebuah boneka menyeramkan. Dia mengatakan, itu adalah Prai, putri bungsunya, yang tenggelam saat dia berusia 7 tahun. Di malam sebelumnya, saat dia melihat sosok anak kecil berbaju hitam, ternyata itu bukan Zarya, melainkan Prai. Ratri sudah menyimpan roh anaknya di dalam boneka itu selama beberapa tahun untuk menunggu tubuh yang tepat. Malam inilah waktunya Prai dihidupkan kembali. Kemudian alarm berbunyi, menandakan jam 3.45 menit subuh. Scene beralih ke waktu 4 bulan yang lalu. Ternyata, Tom sudah lebih dulu mengenalkan ini kepada Ratri. Dengan melihat dari jauh saja, Ratri tahu bahwa Eng bukan anak biasa. Dan Tom lah yang sudah mengatur segalanya. Dia dan komplotannya sengaja merusak apartemen dan menuduh penyewa sebelumnya yang telah melakukannya. Singkat cerita, Ratri dan Nuka berhasil pindah ke rumah mereka dengan menargetkan Ing. Sekilas ada arwah Zarya yang berlari di sekitar rumah. Menyadari keberadaannya, Ratri memanggilnya
dan mereka menemukan kumpulan barang-barang Zarya yang berada di atas plafon. Di sana jugalah, selama ini Zarya bersembunyi dengan bonekanya. Ratri kemudian mengadakan ritual, dan arwah Zarya dikurung ke dalam boneka. Dan dengan boneka itu juga, akhirnya Queen berhasil ditipu. Malamnya, mereka melakukan ritual, dan darah yang menetes di ranjang, itu adalah hasil dari ritual dari boneka Prey. Terlihat ada mata dan sebuah tangan yang keluar dari mulut boneka itu. Dan di waktu yang bersamaan pula, Ing mengigau dan berkata, jika ada orang di dalam kamar. Dan saat itu juga, Bibi Von merekam kegiatan mereka. Ratri langsung ke rumah Bibi Von dan melakukan sesuatu hingga dia berada di bawah pengaruhnya. Keesokan harinya, Ratri datang ke sekolah Ing dan berkata, ada seseorang yang juga tinggal di dalam tubuhnya. Dia memegang tangan Ing, dan roh mereka langsung keluar dari dalam tubuh. Ratri tua berubah menjadi perempuan muda, dan dia mengatakan bahwa dia yang tinggal di tubuh Ratri selama puluhan tahun. Dia mengatakan dia bisa mendiami tubuh itu karena 50 tahun yang lalu, kakek buyutnya melakukan sebuah ritual. Dan sekarang, Zarya diizinkan untuk tinggal bersama di tubuh Ing. Kemudian, mereka pun kembali ke dunia nyata. Ratri memberikan buku merah kepada Ing, dan langsung dipakai untuk menutupi muka. Dan simbol itu pun, lalu dibuat di tengkuknya. Scene lalu beralih ke malam saat Ratri akan memasukkan Rod ke dalam tubuh Ing. Kemudian Ing bertanya, kenapa nenek membiarkan Ratri untuk menetap di tubuhnya? Dan nenek berkata, sebenarnya pemilik badan ini sudah dihabisin, agar dia bisa menguasai tubuh ini sendirian. Mendengar hal itu, Ing berusaha kabur dengan menuruni tangga. Dan kemudian, dia melihat ayahnya, yang sudah tidak berdaya. Dan sekarang, sudah tiba waktunya, untuk ritual pembangkitan Prey. Dan di tempat lain, alarm Tom juga berbunyi. Tom berencana membuang Nin, yang sudah dimasukkan ke dalam koper. Tapi sebelumnya, dia membuang dulu ponselnya ke sungai. Dan saat dia kembali, Ning sudah tidak ada di sana. Ternyata, Ning bersembunyi di belakang pohon. Di sisi lain, Ing sedang dipaksa mendekati boneka Prey. Bibi Von berhasil dilumpuhkan oleh Queen, tapi sayangnya, dia dikalahkan oleh Nuke. Di waktu yang sama, Tom berhadapan dengan Ning. Dan tak lama kemudian, Tom mengirimkan pesan kepada Nuke, bahwa Ning sudah diurus. Namun ternyata, yang mengirimkan pesan itu adalah Ning. Dan setelah mengetahui keberadaan mereka, Ning pun bergegas ke sana. Tom sudah tewas, dan di perjalanan, Ning berencana menelepon polisi. Tapi panggilan itu terputus, karena ponselnya kehabisan baterai. Sesampainya di rumah, Ning langsung memasukkan beberapa piloks ke dalam microwave, dan menyalakannya. Ritual sedang berlangsung di kamar, dan ledakan microwave membuat aliran listrik terputus. Api berkobar, dan Nuka sibuk mematikan api, sedangkan Ning pergi ke atas untuk menolong Ing. Ratri terus menjalankan ritual, sambil menutup wajah Ing dengan buku. Beberapa sosok tak kasat mata itu mencoba menahan Ning. Tubuh Ning sempat terangkat dan terlempar, tapi dia tetap tidak menyerah. Boneka di samping Ing bergetar hebat, dan ada pupil mata lain yang menyatu di mata Ing. Ning lalu menghantam boneka itu berkali-kali, yang membuat arwah Prey muncul dan mencekik Ning. Singkat cerita, boneka itu pun hancur. Akan tetapi, pupil mata itu juga sudah menyatu. Ning segera membawa tubuh Ing. Tapi sekarang, dia harus berhadapan dengan Ratri, dan juga Nuke. Ratri berkata, Ing sudah meninggal, dan yang sekarang ada di badannya, adalah Prey. Kemudian, plafon atas tiba-tiba retak dan roboh, dan menimpa mereka semua.
Inglah yang pertama kali sadar, dan dia menatap Ratri dengan tatapan penuh amarah. Di saat Queen sekarat, dia mendengar suara tangisan dari dalam tasnya yang berisikan boneka Zarya. Yang terlihat di matanya, arwah Zarya sedang menangis. Kemudian, Queen menggambar simbol di dahinya, sambil berkata, "Jangan menangis, dan tolonglah adikmu." Tetesan air dari plafon itu mengenai leher Ing yang terkoneksi dengan Zarya. Ratri pun akhirnya dihabisi oleh arwah Zarya yang masuk ke dalam tubuh Ing. Kemudian, polisi datang terlambat, di mana semuanya sudah berakhir. Ning dibawa ke rumah sakit, dan selama ini, dia tidak pernah tahu jika suaminya itu adalah duda dengan 1 anak. Di bawah bantal Ing, Ning menemukan sebuah kertas yang bertuliskan tanggal 5 Maret 2014. Dan kertas itu ternyata adalah foto Queen dengan Zarya. Foto itu ditemukan Ing di rumahnya. Dan lebih mengejutkannya lagi, Ing terbangun dan memanggil Ning dengan sebutan Baby. Yang artinya, yang sekarang tinggal di badan Ing adalah arwah Zarya. Zarya meminta maaf dan berkata, jika dia juga tidak tahu Ing berada di mana. Karena sewaktu bangun, dia sudah berada di tubuh Ing. Keduanya pun saling berpelukan dan menangis tersedu-sedu. Akan tetapi, Ning tidak punya pilihan lain selain menerima semuanya. Walaupun awalnya canggung, keduanya berusaha untuk akrab dan menjalani hari-hari mereka dengan saling menyayangi. Dan film pun selesai.